umat-Mu Tuhan Yesus, bebaskan tersesat, berikan jalan urapi supaya kami mengerti Tuhan Yesus peperangan ini. Di dalam nama Yesus berkati semua Tuhan. Dengan roh kami mau siap terima rema daripada-Mu dalam kuasa nama Yesus. Haleluya. Semua percaya dan siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi saya, silakan kita kasih Tuhan. Shalom. Ya, pemain musik di sini aja Pak. Ya, yang drum cewek bagus lah. Siapa namanya? Tabita. Bagus. Bukan cowok tenaga tapi sip. Nah. Saudara, coba Anda buka sama-sama Yosua pasal 10. Nanti di belakang saudara akan terima ini, kita habiskan saudara. Ini souvenir yang harus dihabiskan. Nanti kita akan doa bisa berikan Anda souvenir kembali. Setuju, katakan amin. Ini gratis saudara ya. Kalau profetik nanti akan saudara terima, tak bayar. Tapi kadang ngotot, Pak saya mau bayar, ya bayar nggak apa-apa, enggak gratis. Gratis. Nah Yosua pasal 10 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Sekali lagi Yosua 10 ayat yang pertama. Ya, begini firman Tuhan. Setelah terdengar, perhatikan, oleh Adoni-Sedek, King of Jerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap apa? Rajanya. Terus, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan, perhatikan, saya minta Anda bawa catatan saudara, supaya rema dari Tuhan itu bisa masuk, ikatan persahabatan. Jadi Anda perlu, lihat ke depan dulu supaya Pak, Anda perlu mengadakan ikatan persahabatan sama orang yang diurapi. Kalau Anda punya ikatan persahabatan sama orang, maaf ya, yang sudah loyo saudara, itu akan juga ke transfer atau akan apa ya namanya, akan kena dampaknya kan. Tapi kalau Anda punya ikatan persahabatan sama orang yang diurapi, itu saya juga dampaknya juga besar. Setuju katakan? Jadi Anda perlu ngerti ikatan persahabatanmu dengan siapa. Kalau Anda bilang, Pak saya ikatan persahabatan sama tukang ngutang Pak, bisa transfer. Tapi kalau ikatan persahabatan sama orang yang suka doa atau diurapi, ada anointing di atasnya, Anda pun juga akan mengalami kemenangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu yang saya minta Anda pahami. Ikatan persahabatan. Anda punya ikatan persahabatan sama orang yang masih antara Yesus atau percaya yang lain, saudara, nggak bisa saudara. Anda juga akan bingung. Tapi harus punya pengertian. Ikatan persahabatan ini penting. Apalagi dengan Joshua. Ya, saya minta Anda ngerti ini. Jadi malam ini Anda minta tanya sama Tuhan. Tuhan, ikatan persahabatan pun sama seperti apa? Mentor yang seperti apa? Hamba Tuhan yang seperti apa? Maka saya bilang di Faith Blessing, kita ini sudah banyak kota saudara, naik ke Tuhan suruh saya declare 10.000 jiwa karena pertambahannya sangat cepat sekali. Ada yang ngusulkan retreat, tapi saya belum biarkan karena repot ngurusnya. Itu 1.000 orang aja udah haleluya, tapi ya sudahlah. Kalau nggak diperintahkan Tuhan ya wegah, ngerti wegah ya bahasa Jawa, males lah. Itu kalau dari Tuhan ada banyak hal, jadi yang Tuhan tambahkan ya, sampai naik 10.000 jiwa. Nah saudara, ikatannya saja, ikatan persahabatan ini penting. Kalau Anda punya ikatan persahabatan sama orang yang punya iman, maka akan ketransfer punya iman. Setuju katakan amin? Anda punya ikatan persahabatan sama orang yang maaf ya, yang dikasih firman itu nolak terus, ngerti nolak ya? Ngomongnya sih amin-amin tapi di luar mempertanyakan. Nah itu gawat saudara. Enggak, di sini nggak ada baik-baik, di luar negeri banyak. Jadi kalau terima nubuatan tuh masuk ngomong apa iya ya? Wah itu gobloknya hilang-hilang. Jadi harus dipres, harus dihancurkan. Nah, saya mau ngomong sebagai penasihat pelayanan ini. Saya tidak mementoring Anda, enggak. Ada Regi, ketua FB, dan Ahong suaminya. Saya tidak mentoring kamu. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan lalu Anda bertindak sendiri. Nanti Tuhan akan pertemukan mentor sendiri. Berarti katakan amin. Karena kalau mentoring itu ada bagian khusus. Tidak semua itu urapan sama. Setuju katakan ya. Jadi Anda perlu ngerti raja usia sama imam itu beda. Tapi dia hampir semua akibatnya jadi kusta. Tidak ada yang urapannya sama. Saya minta Anda paham. Jadi bagiannya. Kalau Anda dipanggil jadi penginjil, jadilah penginjil yang benar. Anda dipanggil jadi nabi seperti saya ini, ya nyampaikan nubuatan yang benar. Jangan nemplok sana nemplok sini, repot saudara. Jadi harus tepat. Saya nyampaikan tahun sekian nabi pendeta hamba Tuhan meninggal, Petrus aku meninggal, ya Sakcipto meninggal. Memang waktunya pulang.
Lalu saya kan nggak ngomong, presiden ini pasti kepilih. Ya kepilih memang saudara, meskipun apa, dan Jakarta tidak rusuh. Saya bilang, nggak usah pindah ke luar negeri, aman. Setuju angkat tangan apa? Waktu itu loh, sudah lewat, sudah aman. Lalu saya ngomong tahun ini, saya udah ngomong tahun kemarin, kalau Anda masih ingat 2018 mau masuk 2019, emas akan naik. Ngerti Mas ya? Kalau dia bilang, Pak, di rumah saya ada emas tambang kok nggak naik-naik. Saya lihat dia kok makin surem Pak, itu orang, tapi emas akan naik. Jadi akan terus naik. Dan saudara tahu saya bilang Eropa itu dikoncangkan dalam soal ekonomi. Jadi saya minta Anda paham penempatan, jadi kecepatannya harus paham. Nah ikatlah, dan saya ke depan, ikatlah persahabatan sama orang yang ngerti dan peka suara Tuhan. Anda punya mentor, saya harap nanti doa Tuhan, ini mentor dari Tuhan apa tidak? Kalau tepat saudara, pasti naik. Saya tanya ya, dan saya ke depan, supaya Anda paham. Ini kemarin pertanyaan krusial dari orang-orang melayani. Dia tanya gini, Pak, apakah seterusnya kita dimentori? Ayo. Apa? Setuju angkat tangan. Saudara harus tahu namanya divine connection. Katakan divine connection. Kurang keras. Jadi gini saudara kan dipertemukan orang yang memandu Anda rohani. Tapi habis itu kamu akan kenal suara Tuhan. Lalu perhatikan, akan ada pemisahan. Nah anak Tuhan kebanyakan suka rame-rame, itu masalahnya. Iya Pak ya? Ngerti ya? Kalau badan kamu nggak bertumbuh, belum tentu. Yang penting ada Yesus. Katakan dulu. Ada amin. Amin. Jadi kalau perhatikan, belum tentu orang sekitarmu sama visinya. Belum tentu. Kalau Anda bilang, boleh nggak ngikut? Boleh, tidak dosa. Tapi itu akan mengakibatkan percampuran gaya yang cukup merepotkan. Jadi Anda perlu paham. Kadang-kadang anak Tuhan itu kalau khotbah contoh niru, doakan niru. Itu masih temporary sebenarnya. Nanti ada ciri khas yang Tuhan kasih sama kamu. Setuju kan? Nanti katakan amin. Jadi nggak bisa niru. Contoh cara berpakaian. Anda niru Benny Hinn bangkrut sudah. Ngerti ya? Cincin semua zaman dulu. Akhirnya dikritik, dilepas. Jubah itu karena style Catherine Kuhlman. Jadi ikatan persahabatan ini penting. Anda mengikatkan persahabatan sama orang maaf ya, yang suka bertanya soal pesan Tuhan, tapi tidak melakukan. Saya ingat di mana TSOA waktu itu. Zaman itu masih TSOA. Tanya sama saya bilang begini. Kalau Tuhan perintahkan kamu bangun bahtera, 6 bangun bahtera. Lalu kota Semarang akan tenggelam dalam tempo sebulan. Mau melakukan nggak? Gak tahu, gak ada yang berani jawab. Kenapa? Lalu Tuhan ngomong sama saya begini. Banyak anak Tuhan mau dengar suara Tuhan, tapi belum tentu melakukan. Itu mentah sekali. Ngerti ya? Mau dengar nih? Saya mau dengar pesan Tuhan apa Tuhan? Tuhan udah kasih sama Anda, lalu Anda nggak bertindak, diolah di otak, itu gobloknya. Ngerti ya? Diolah di sini. Ya apa ya caranya? Garuk-garuk. Stroke. Kalau Anda ngomong, aku mau bergerak dengan percaya, aku percaya ada roket pendorong, aku percaya urapan Tuhan jalan, itu Tuhan tanggung jawab. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, ikatan persahabatanmu sama seperti apa? Saya pernah cerita buat Anda, saya pernah ketemu orang-orang dari orang-orang luar negeri yang kita tangani pelepasan. Jadi waktu antar call, nantinya bukan bahasa, saya ingat itu orang Perancis, bukan bahasa Perancis, bahasa Jawa. Nanti bahasa Jawa. Jadi kalau itu meskipun orang bule ya saudara, ngerti bahasa Perancis soal kata-kata keluar kan nggak ngerti bahasa Perancis itu apa. Ada yang ngerti bahasa Perancis nggak? Ada yang ngerti. Musir keluar kan bingung, masa kamus, saya tanya setelah kabur saudara. Di altar call saya bilang, metu, ayo ngomong metu. Kurang keras. Metu. Tahu? Keluar. Setan keluar gak? Keluar. Jangan kan ngomong setan gak ngerti bahasa Jawa. Salah. Urapan itu membuat inimu tidak jalan, tapi ruhmu. Makanya kalau Anda bilang ada orang-orang di jamaah Tuhan, lalu maaf ya saudara, di jamaah tahu-tahu kayak seperti dia saya lihat orang nari, meskipun banyak orang tidak nabrak sana nabrak sini, that's annoying. Kalau Anda bilang Pak, nanti takut apa? Itu berarti otak udah jalan. Ya saya minta Anda paham dulu. Makanya saya bilang ikatlah persahabatan sama orang-orang yang ngerti suara Tuhan. Setuju katakan amin?
atau temanmu mungkin juga peka, sama-sama bertumbuh, itu baik. Itu baik, ya. Lalu lihat berikutnya, ayat yang kedua. Baca sama-sama sekarang giliran Anda. 1, 2, 3. Maka sangat takutlah orang-orang. Terus. Gibeon itu kota yang besar. Terus. Seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar besar dari Ai. Terus. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Percaya katakan amin. Amin. Saya kasih tahu, lihat saya. Jadi Anda saya minta Anda ngerti, urapan ini menguasai kota besar. Saya minta malam ini Anda minta urapan sama Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi meskipun orang-orangnya pahlawan, tapi kok diberikan padamu, semestinya saya kasih tahu, kamu harus kuasai. Ada amin. Dan wajib kuasai. Saya minta Anda paham itu dulu. Jadi Tuhan berikan kamu satu orang-orang yang raksasa, orang yang kuat, tapi di bawah tunduk dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Susah apa gampang? Gampang. Yang susah angkat tangan. Yang ngomong gampang angkat tangan. Yang ngomong terserah Pak Pendeta, Pak saya lapar Pak. Lihat ya, sudah perhatikan baik-baik. Dan saya kira, sudah tahu di dalam Yesus, perhatikan saya. Siapa yang saya tanya malam ini? Siapa yang percaya setelah malam ini kau terima perkara besar? Angkat tangan dulu. Utang lunas. Amin. Utang lunas pasti kenceng. Tapi itu perlu lah saya. Itu perlu dorongan profetik. Saya ingat zaman waktu itu, saya ini nggak punya rumah, saudara. Tapi saya khotbah, perhatikan, saya khotbah soal iman. Tuhan suruh khotbah soal iman dan terima rumah. Dan orang-orang yang dikhotbahin terima rumah semua. Saya khotbah nggak punya rumah. Yesus baik nggak? Baik. Jangan protes. Saya nggak pernah ngomong Tuhan kau pilih kasih. Enggak, karena Tuhan kasih otoritas saya bagus, saudara. Tuhan ngomong gini, apa yang kamu katakan terjadi. Cuman itu berlaku bagi orang lain, bukan buat dirimu. Yesus baik nggak? Baik. Siapa tahu malam ini dikasih lagi, lu maju deh. Pak, saya ingin suami nambah, Pak, nggak boleh. Istri nambah, Pak, nggak boleh. Pembantu nambah, Pak, nggak apa-apa. Dan saudara perhatikan baik-baik. Banyak terima mujizat, sedangkan saya, perhatikan, tidak punya rumah. Kalau nggak ada urapan, kamu pasti drop, saudara. Kenapa? Doakan orang sukses, kamu belum. Sehingga orang lain tanya, sudah punya rumah nggak, Pak? Oh, saya enggak. Nah, orang kadang-kadang gini jelek. Orang itu kadang-kadang nilai pakai ini. Dia ngomong gini. Silakan masuk. Kadang-kadang orang menilai begini. Ya lihat ya. Kamu sakit, perhatikan saya. Kamu sakit, doakan orang sakit. Sing sakit sembuh, kamu belum sembuh. Yesus baik. Nah, itu namanya roket pendorong. Kadang-kadang kita ngomong gini. Gua aja nggak sembuh. Doain orang, utang gua aja kagak lunas-lunas, yang ini doakan 10 menit langsung lunas, gua aja utang 100.000 kagak bayar lagi. Nah, perhatikan saya baik-baik. Raksasa, dan saya katakan, raksasa yang dikatakan orang-orang pahlawan, itu artinya sesuatu yang rumit, yang susah, tapi malam ini Tuhan kasih sama kamu. Siapa yang mau? Angkat tangan. Katakan gampang. Kurang iman. Gampang. Sambil angkat tangan, ngomong gampang sih kenceng. Gampang. Nanti temanmu ngomong apa? Pak Yerimnya itu buat ayo. Gampang. Pokoknya sih gampang. Pokoknya gampang. Ada amin? Ada amin? Amin. Yang bikin susah apa? Kota. Saya pernah datang mau khotbah, ada ibu bisa datang duluan. Saya cuma ngomong gini. Besok ini, kalau saya bilang gini, bukan besok. Saya bilang, kamu nanti dikasih tahu mobil. Dapat buatan baik, orang pasti amin. Amin. Dapat mobil. Sudah belum tahu urapan tepuk pundak. Saya mau khotbah itu ada orang sudah datang duluan, pria ini. Dia ngomong sama saya gini. Shalom Pak. Oh iya shalom. Saya tanya sama dia, kamu kesini naik apa? Sepeda motor Pak. Ini disuruh Tuhan ya. Saya tepuk pundaknya. Nah, ini dapat mobil. Saya kasih tahu saudara. Dia ini rekeningnya sedikit, hanya sedikit. Dia ngomong sama saya, itu bulan Desember dia ngomong sama saya. Dia bilang begini, Bapak waktu tepuk pundak saya, bilang terima mobil, saya aminkan. Saya nggak tahu, pokoknya yang penting amin aja. Saya tahu rekeningnya
menang hadiah utama. Bang apa saya nggak tahu. Hadiah utama dari Bang Yus. Sudah tebak hadiahnya apa? Siapa yang mau angkat tangan? Jujur aja. Pak saya pengen apa Pak? Angkat tangan ayo. Jangan ada ngomong Pak, saya sama istri enak kok Pak. Adem Pak naik motor pelukan. Ya pasti istri mau ngomong batuk terus sayang naik mobil. Undiannya hadiah mobil. Dan yang lebih mengherankan, saya waktu habis berapa dia ngomong, Pak mobilnya apa Pak? Saya bilang, mobil apa? Alphard terbaru. Tepuk tangan bagi Yesus dapat. Bukan datang korban ini Anda langsung ngomong, Pak tepuin pundak saya. Loh, karena itu maaf silakan masuk. Kan itu terjadi saudara. Waktu pas lawatan Tuhan, orang ngomong gini, Pak tepuk pundak saya. Sampai tahu nanti. Kok Tuhan suruh loh? Tepuk pundak. Urapan tepuk pundak. Dan dapat mobil. Lalu saya bilang satu hikmat. Saya bilang, kamu kan rumahmu kecil, mobilmu jualan di rumah, beli mobil biasa-biasa. Ngapain kamu naik mobil Alphard? Kamu kecil tidak bisa masuk. Hikmat. Berarti itu batu loncatan namanya divine apa? Connection. Ada amin. Dan saya ke depan. Supaya Anda paham, Anda perlu perkara kecil, pahlawan ya, ke perkara besar. Jadi kalau Anda ngomong, Pak kenapa sampai sekarang saya belum dapat gaji besar atau pemasukan yang besar? Anda harus hormati pemasukan yang kecil, baru dapat blessing yang besar. Setuju? Tepuk tangan bagi Yesus. Itu namanya pahlawan. Jadi minta Anda ngerti, kuasai. Nah, sekarang poinnya yang Tuhan suruh. Nah, lihat ayat yang ke-3. Dan sama tahu nanti Anda maju, Pak, tepuk pundak saya, Pak. Tepuk mana? Pokoknya tepuk aja Pak. Biasa aman. Ya, 3. Sekarang saya minta Anda baca sama-sama. 1, 2, 3 keras. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Onam Raja Hebron, Piream, Raja Yakut, terus kepada Yafia Raja Lakis terus dan kepada Debir Raja Eglon mengatakan, coba. Saya minta Anda hitung sendiri. Berapa raja? 2, 3, 4. Jawab cepat-cepat. 4. Sekarang Anda hitung sendiri berapa raja? Lawan Yosua. 1 diserang 5 raja. Karena posisimu akan begini dan akan menang. 5 ya. Berapa raja? 5. 5 ini menyerang pelayanan anak Tuhan dan menyerang kegerakan anak Tuhan. Kalau Anda tidak punya urapan Yosua, habis ya. Yang pertama dikatakan Adoni-Sedek Raja apa? Yerusalem. Saya minta Anda catat namanya. Saya waktu disuruh Tuhan bagikan ini di banyak kota dan ngomong, kamu harus ngerti namanya. Yang pertama Raja Yerusalem ada Adoni-Sedek, arti Yerusalem ada kemakmuran atau economic system. Hamba Tuhan bisa jatuh mata duitan karena economic system, percaya saya. Termasuk urapannya dijual. Makanya Tuhan ngomong tulus, itu perlu. Yang pertama, King of Jerusalem, kemakmuran. Banyak Anda saya ke depan. Banyak nggak Tuhan kejar kemakmuran? Saya kasih tahu saudara, ini Tuhan ngomong bahaya besar. Sehingga bukan Mamon tunduk sama dia, tapi dia ditundukkan Mamon. Sehingga jam doa bisa hancur, semua planet bisa hancur. Kenapa? Cari duit. Di sini nggak ada, amin. Semua dalam hati semua, nggak ada, Pak. Nggak ada yang ngaku. Jual barang black market itu cari duit. Jadi sepi ya, saya takutnya apa bulan depan nggak tahu apa ditembakin. Karena perhatikan saya ke depan, karena ini terjadi saudara. Banyak anak Tuhan terikat uang saudara, ngutang terus kagak bisa bayar, hidupnya mati karena utang. Hari ini tidak boleh terjadi. Amin. Anda harus memiliki urapan percepatan. Tepuk tangan bagi Yesus. Harus menang soal keuangan. Ngatur keuanganmu juga dinilai Tuhan. Saya pernah ngomong begini ya, dan jadi Tuhan gini. Kalau engkau menginginkan sesuatu, lihat saya ke depan. Lalu Anda ngomong, tak ajari ya, karena Tuhan ngomong sama segini. Lalu Anda inginkan sesuatu dengan harga mungkin sekitar 5 jutaan ya. Lalu Tuhan ngomong, aku akan berkati kamu. Ingat loh, kadang-kadang bisa langsung 5 juta atau sama Tuhan diizinkan dicicil 100.000, 1 juta. Kenapa? Tujuannya kalau kamu tetap setia di tujuan ini, nanti ya Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau hatimu berubah-ubah,
Tapi kalau tetap seperti itu kamu bilang, tetap Tuhan tujuanku ini. Kalau Tuhan belum berubah, maka Tuhan akan tambahkan perkara besar. Berarti katakan amin. Amin. Saya ingat kalau altar call itu ada orang-orang melayani maunya ditumpang tangan tuh minta dikirim ke Singapura, Australia, Amerika, Zimbabwe, Afrika nggak mau. Percaya saya. Kamu Afrika, segera ke kota apa? Tolak dalam nama Yesus. Kalau kamu akan ke Australia, dapat pasangan di sana. Yes. Saya nggak tahu kenapa sih orang-orang itu kok sinis ya saya. Kamu ke Afrika, di sana belum tentu pulang, mati dan hidup. Aku tolak setan gitu. Saudara perhatikan, Yerusalem ini peperangan pertama. Saya minta Anda catat. Banyak anak Tuhan jatuh di soal ekonomi. Ya enggak? Anda harus mulai hari ini change your mind, change road. Harus belajar, mamon harus ditundukkan, harus dibawa urapanmu sehingga saya kasih tahu saudara, berkat Tuhan itu turun. Saya kasih tahu tepat waktunya dan tanpa saya kasih tahu buat dosa. Ada amin. Saya tahu orang-orang bule saya ngomong, kadang-kadang dilepaskan semuanya. Tuhan ngomong apa? Mereka dibawa kutukan. Waktu saya tanya, kenapa Tuhan ngomong sama anda semua, anda dibawa curse, kutukan? Dia bilang apa? Kami dibawa kutukan hamba-hamba Tuhan. Ada berapa mentor yang kutukin mereka? Tahu apa? Kutukannya begini, saya baru tahu. Mereka ngomong gini, kalau engkau tidak dibawa coveringku, kamu akan bangkrut. Itu tidak boleh. Anda harus bawa covering Yesus. Setuju? Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Harus. Lalu saya ngerti, oh ini Tuhan ngomong, lepaskan dari kutukan. Saya nggak ngerti kutukannya. Kalau kamu tidak dibawa covering saya, penyakitku tambah parah. Itu kutukan. Kamu harus change, harus dalam nama Yesus stop. Nanti dulu katakan kurang keras. Amin. Kamu harus nampur ke gua. Kalau nggak nampur ke gua, kere kamu. No stop. Kecuali kamu digerakkan. Setuju? Katakan dulu. Amin. Nanti katakan amin. Amin. Nangkep dulu ya. Nangkep dulu ya. Nanti katakan amin. Maka saya bilang saudara. Dan saya saudara, ada orang yang diperbudak. Ada berapa nabi minta ketemu sama saya. Saya kasih tahu saudara, saya tidak digerakkan ketemu. Saya nggak mau ketemu. Biarkan minta ketemu, saya nggak tahu minta ditumpang tangan atau minta nubuatan. Itu nabi-nabi yang cukup bagus sebenarnya. Tapi kok Tuhan ngomong gak usah temui, ya gak usah ditemui saudara. Meskipun maaf ya, yang megang nomor handphone saya dimaki-maki ya. Kau itu aja. Ya bang, ini enggak ketemu. Karena uang. Perhatikan, itu hamba Tuhan Nabi itu bisa macam-macam. Saya kasih tahu saudara, itu pun mamon. Kok jadi diem? Ini mau jadi tackle nih. Jarum jatuh, ting, dengar. Ada yang tanya sama saya, gimana Pak Nabi? Dipenjarakan, penjarakan, bikin kapok. Makanya saya bilang, maaf ya, saya mau jujur, itu Tuhan mau datang kedua kali. Kalau kebenaran itu kebenaran. Berarti katakan apa? Kurang keras. Amin. Saya percaya ini firman. Kalau Anda dipakai Tuhan jadi pendoa dan pasukan peperangan, jangan lihat ukuran amplop. Berarti katakan amin. Amin. Kurang keras. Amin. Amin. Karena itu pernah terjadi, saudara. Saya ngomong jujur. Teman saya ini hamba Tuhan, cuman datang dia bilang, Pak, saya minta didoakan. Ini hamba Tuhan, haleluya, luar negeri, saudara. Dia bilang, oh, saya nggak mau, no time. Dia baru geser, ada wanita masuk di tengah, kasih amplop, tebel kan, kaget, Pak, doakan. Oh yes, makanya kaget saya bilang, mateng banget, tapi saya kasih tahu. Itu biar urusan masing-masing, gak usah menghakimi. Nanti katakan amin ya. Tapi dari buahnya kamu akan kenal siapa mereka. Amin. Amin. Siapa menjadi diberkati?
Tuhan, bisnisnya kotor, tapi ini kemarin terjadi. Atau dapat anugerah dan bebas, tapi jangan diulangi. Kenapa? Karena kemakmuran orang bisa jelek pikiran. Nah, di sini baik-baik, amin. Kok hilang suara itu? Amin. Oleh karena Anda kerja atau bisnis yang ditambahkan Tuhan, semestinya doamu meningkat dong, bukan doamu hancur, betul atau tidak? Harusnya lebih on fire dong. Kenapa? Kan itu dari Tuhan semuanya. Amin. Nanti katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Kalian malaikat Tuhan di belakang. Saya tahu saya pernah doa. Waktu saya doa, malaikat Tuhan muncul dengan timbangan. Saya bilang, maksudnya apa ini timbangan? Tuhan ngomong, akan diukurkan mana berat daging dan roh. Kamu harus sampaikan, hamba-hambaku harus ngerti berat daging dan roh. Meskipun pelayanan, kalau dagingnya lebih dominan, habis. Makanya saya bilang, kalau Anda diberkati, Anda nabur ya, supaya jalan terus. Nanti katakan amin. Ya, yang pertama, Yerusalem, kemakmuran. Lalu ada yang kedua, saya minta Anda tulis supaya Anda jadi juga orang mengerti apa pesan Tuhan dan pelayanan lebih bagus. Menyuruh orang kepada namanya Hoham. Raja apa? Hebron. Kurang keras. Hebron. Arti nama Hebron, permufakatan. Tulis baik-baik. Kalau Anda melayani dengan tulus, ada orang-orang juga melayani berusaha menggeser kamu, itu namanya sudah pertentangan, gak usah takut. Pakai urapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Dan di Hoham ini, di kota ini terkenal dengan orang-orang raksasa juga, keturunannya enak, kuat di sana. Artinya, Tuhan ngomong sama saya, Hoham ini juga ada keturunan, saya kasih tahu, roh-roh orang kuat. Jadi kalau Anda masuk ke desa, Anda masuk ke pulau, Anda masuk ke negara, ada roh orang kuat, mufakat jatuhkan kamu. Seharapan saya, satu hal, doa puasa, serang balik. Makanya saya sering ngomong, di dalam Yesus tidak ada begini. Nah saya ke depan, tidak ada, Pak saya istirahat, no. Di dalam Yesus istirahat terbaik, kamu harus serang balik. Itu namanya istirahat terbaik. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang mau angkat tangan saya. Sudah tahu, peperangan yang terbesar, istirahat itu bukan istirahat, nyerang balik. Gak ada, Pak. Aku tak istirahat dulu ya. Sudah tahu Paulus dilakis, saudara, ditarik, dilempar dan macam-macam, sampai sudah dipikir mati. Begitu murid-muridnya datang, dia bangkit lagi, dia ngomong, kita masuk lagi. Itu orang gila urapan. Sudah tahu orang Robert yang meninggal itu nggak tidur gini, enggak, dia meninggal itu nari-nari. Itu anaknya kaget. Rumah sakit itu heboh, saudara. Kamarnya dia heboh karena kamar itu. Dengan orang tua nyanyi. Zaman dulu nyanyi bukan Hillsong, nggak ada, saudara. Atau sekarang bukan terbang, nggak ada, saudara. Zaman dulu masih himne. Haleluya. Tapi nari-nari. Sampai anaknya masuk. Loh, papa ini kok nari? Dia bilang orang. Saya tahu karena dokter udah vonis saya. Sebentar lagi kamu berangkat. Ngapain saya? Dia nari. Karena saya tahu saya pulang ke surga. Ini mati yang enak. Nari-nari sampai capek, tidur. Tidak kamu lagi. Anda bilang, Pak aku mau matinya kayak gitu. Amin. Kathy Kuhlman masih sekarat. Orang Robert mau pegang tangannya, dia bilang, don't touch. Dia tarik tangannya. Kathy Kuhlman ngomong apa? Saya mau pulang ke rumah Tuhan. Jangan jamah. Kalau jamah saya sembuh lagi nggak mau. Capek. Saya ingat zamannya beliau Petrus Agung meninggal. Kan saya malam korban di Semarang. Saya ulangi lagi nubuatan itu. Tahun ini hamba-hamba Tuhan meninggal, hamba Tuhan besar. Saya pulang korban di kota lain, ditelepon juga anak rohani saya, ketua FB Semarang. Dia bilang begini, Pak, nubuatanku tergenapi, Pak. Saya bilang, yang mana? Hamba-hamba Tuhan pulang ke surga. Pak Petrus. Ya, dia ngomong gini, bukan Petrus saya punya ngomongnya. Pak Agung meninggal tadi malam. Nah Agung itu ada orang Semarang juga datang, saya kenal baik. Kamu ini kalau lawatan itu buat susah megangnya, soalnya. Ngerti ya? Kalau
rebah, haleluya badannya saudara. Jadi saya bilang 2 orang perlu sekian fitness itu kuat. Jadi saya bilang hati-hati kan gitu. Dia bilang Pak Agung meninggal. Saya kaget saudara di hotel. Dia bilang, Pak Agung tadi malah ngomong sama saya. Dia ngomong gini, bukan Pak Agung itu Pak, itu bapak kita. Oh iya, ya. Satu hal yang saya salut adalah juga dari teman-teman juga dari Mahangani juga bagus ngomong, kita akan doa untuk kebangkitan. Saya bilang silakan. Itu tidak dosa, jangan lecehkan iman orang. Tapi keputusan di tangan siapa? Tuhan. Nanti katakan amin. Tuhan ngomong sama saya, kakak bangkit. Saya bilang, kenapa gak bangkit Tuhan? Kalau bangkit, orang tuh bisa lihat terus aku. Memang waktu ini pulang. Di Semarang itu kan penarik kita dari HTI semua. Minum sofa juga. Semua ngerti sudah. Jadi soal iman itu perlu ngerti. Permufakatan. Jadi kalau ada orang ngomong begini, kita serang. Dan saya kasih tahu, kalau kamu kudus, tulus di pabrik, di kerjaan, di pelayanan, orang mufakat jatuhkan kamu. Saya kasih tahu, dekat sama Yesus saja, nggak usah pusing. Tuhan pembelamu, itu namanya King of Kings. Tepuk tangan bagi Yesus. Ketiga, waktu terus jalan, Anda catat yang pertama apa? Ekonomi sistem, kemakmuran. Jadi saya kasih tahu, jangan tinggalkan Yesus oleh karena uang. Ada amin dulu. Karena tabur koino akan terjadi. Mungkin kamu nabur sekarang, nuainya waktu nanti tua, susah saudara. Yang kedua, permufakatan. Ada keturunan raksasa atau orang kuat. Lalu yang ketiga, menyuruh orang kepada Raja Hebron. Ketiga, kepada Piream. Raja apa? Arti nama Yarmut, tulis baik-baik. Ketenaran atau pingin terkenal. Tulis supaya Anda paham. Kalau Anda pelayanan pingin dikenal orang, hati-hati loh. Bisa-bisa bukan Yesus yang kerja, tapi dirimu sendiri. Nanti katakan amin. Kayak blessing, kita di banyak kota saudara, kita nikah ke 10.000. Saya mesti ngomong, bukan fair blessing yang terkenal, harus Yesus. Ada amin. Amin. Kalau Anda, lihat saya saudara, ini kemarin saya ngomong, kalau Anda lihat saya, serius, apalagi yang pelayanan di tempat ini, kalau Anda sudah tumpang tangan orang, lalu orang rebah, Anda akan lihat tangan begini, sakti mandraguna. Lalu akan terjadi, kamu akan diundang banyak orang untuk doakan, hati-hati. Harus Yesus yang terkenal, hati-hati. Iya Pak ya? Iya. Kok jawaban? Tumpang tangan. Wah, pertama orang yang kaku gini tumpang tangan, Anda tumpang tangan. Cuman ngomong gini, in the name of Jesus. Atau nangis, Anda lihat tangan. Sakti mandraguna. Gak cuci tangan sampai dewasa 1 minggu saudara. Tumpang tangan. Saya dulu saudara, saya kasih tahu saudara, oleh karena urapan Tuhan kuat ya. Saya jalan kaki, itu orang bisa only laughter. Siapa pengen urapan itu angkat tangan, amin. Enak loh saudara, tengah jalan orang gak wih-wih. Bukan orang gila loh saudara. Bukan, tapi orang yang disama Tuhan. Sudah tahu kejatuhan saya? Ngerti kejatuhan saya? Ngerti kejatuhan saya? Bukan, ojo lihat muka saya, cewek. Nah, sorry. Uang, saya nabur, saya beli tanah, saya nabur, bla-bla, saya beli mobil, saya kasih orang. Kejahatan saya cuma satu, Tuhan sombong. Saya adu nubuatan sama hamba Tuhan dari luar negeri, saya sudah tahu namanya, saya nggak usah ngomong nama. Yang terjadi saya. Sudah tahu, kita ngomong Yesus yang ditinggikan, omonganmu tok ini di sini. Betul nggak tidak? Karena yang diomongkan sama sini, bahaya sini. Hati itu sumber kehidupan. Hanya beda kota, satu Surabaya dan Jakarta. Saya bilang, Tuhan ngomong, dia tetap di Surabaya. Hamba Tuhan ngomong, Jakarta, masuknya Surabaya, masuk orang tuh, Surabaya. Dan itu terus, bukan hanya beda nubuatan sama hamba Tuhan, ada hamba Tuhan juga cukup terkenal, bagus juga. Kita beda, dan jadi saya perkataan, tapi ingat sombong. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Waktu saya doa tanpa urapan, ibadah tanpa urapan, saya ngomong sama Tuhan, lebih baik mati. Saya ngomong jujur. Yesus ngomong sama saya, kamu sudah sombong,
Sudah tahu saya mau lakukan apa? Saya mau ganti nomor handphone saya mau ke pedalaman. Saya bilang, kau usah khotbah lah saya bilang. Saya bersihkan gereja kecil lain senang. Yang penting saya selamat daripada khotbah nyuri kemuliaan. Kita ini berdiplomasi sama Tuhan, tapi Tuhan lebih ngerti kita. Tuhan mau tetap kamu layani. Aku kikis. Ngerti kata-kata? Jangan cari ketenaran. Pelayanan hanya Yesus yang berkemuliaan. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Amin. Dan saya minta Anda paham soal anointing. Cepat. Habis itu kepada raja yang keempat. Coba Anda baca sendiri supaya Anda dapat rema. Ngerti? Yang pertama apa tadi? Adon Economic system. Raja. Kemakmuran. Yang kedua, permufakatan. Ada orang-orang yang bisa mufakat jatuhkan kamu. Bisnismu dijatuhkan pakai cara jelek, tapi kamu pasti survive pada Yesus. Yang ketiga, Ketenaran. ketenaran. Yang keempat, baca sama-sama 1, 2, 3. Kepada Yafia, Raja Kepada Yafia, apa? Raja Lakis. Ya laki. Arti Lakis yang kita Anda tulis. Ini sering menjatuhkan orang melayani. Kubu pertahanan. Atau Tuhan ngomong kubu pertahanan adalah pikiran yang sangat kuat, yang susah dirubah. Harus dirubah. Coba kasih batas dulu. Yosua pasal 6, saya minta tolong ditampilkan. Ya, 2 Korintus pasal 10, tolong tampilkan langsung 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Ya, saya minta Anda baca dan tulis. Nanti di rumah Anda perlu deklarasi nggak apa-apa saudara, supaya mengalami perubahan. Baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Kami mematakan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan atau kesombongan manusia. Terus Untuk menentang pengenalan akan Allah. Terus kami menawan menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Percaya katakan. Saya minta Anda lihat saya depan. Pertama, kami mematahkan setiap siasat orang. Jadi orang itu bisa bersiasat, itu bahaya. Yang kedua, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Kesombongan. Makanya kadang-kadang, saya mau tutup ya. Kadang-kadang ada orang bilang gini, dulu saya membawai banyak orang. Saya sering ngomong sama Mbak Tuhan. Nah sekarang, ya gak usah ngomong sekarang, gak usah ngomong dulu gitu. Setuju katakan apa ya? Anak Tuhan tuh kadang-kadang kok udah bangkrut, ngomongnya dulu terus kan. Dulu mobil saya 5, sekarang saya naik busway. Ya yus, syukuri. Kok sedulah dulu. Manusia dulu. Dulu istri saya cantik, sekarang sudah tua Pak. Sama tuanya dinikmati loh. Iya, ada amin. Dulu suami saya keren Pak, satu sekolah. Sekarang, haleluya. Ya wis lah. Jangan sombong. Dulu Pak saya kenalannya menteri-menteri, sekarang RT. Ya wis lah. Anak Tuhan itu dulu aja ngomong. Ngerti kata-kata? Dulu Pak kok saya ini loh, saya cek ngomong ya, saya ada orang melayani. Dulu Pak kok saya doakan orang langsung berubah. Nah sekarang nggak tahu tuh, ya berarti kamu sudah nggak ada urapan. Harus minta Tuhan, jangan ngomong dulu aja. Itu keangkuhan. Ngerti kata-kata? Dulu rumah saya di mana-mana Pak, sekarang nggak kos Pak. Ya terimaan lah, supaya mati masuk surga. Setuju kata-kata? Jangan protes sama Tuhan, malah binasa. Ya. Sekali lagi kita baca dari 2, baca sama-sama yang keras supaya Anda dapat rema. Mulai sekarang peperangan ini dikubur. 1, 2, 3. Kami mematahkan siasat orang. Terus merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang menentang ini yang bahaya. Pengenalan akan cukup dan saya segera. Saya minta Anda paham ya. Kemarin saya ngomong di banyak kota karena kita bertambah banyak. Perhatikan baik-baik. Anda harus ngerti bahasa roh sama bahasa lama itu beda. Saya ulangi. Bahasa roh itu gift, artinya pemberian. Jadi kalau pemberian Anda tidak belajar tapi terima. Setuju apa tangan? Bukan karena hebatmu, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, bahasa asli, contoh agama Tuhan ngomong bahasa asli, sepertinya bahasa roh itu bukan. Itu bahasa pelajaran. Kemarin saya ngomong begini, dengar baik-baik. Saya ngomong pesan Tuhan gini. Dan saya tak ajari satu hal. Supaya Anda pulang nanti, supaya tidak bingung. Saya kasih tahu, sampai percaya hidupmu diberkati luar biasa katanya.
Siapa yang percaya firman Tuhan kamu diberkati kata? Lebih tinggi lagi. Percaya katakan amin. Kurang keras. Amin. Pasti ya? Kurang. Jangan Anda ngomong, kamu ngejar kemakmuran. Salah. Oleh karena firman saja, ini saya ngomong ini, oleh karena firman saja kamu percaya, lalu kamu diberkati, nabur ke orang lain, tambah diberkati sama Tuhan, itu dampak atau efek daripada firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, tanpa ngejar kemakmuran. Right? Nanti katakan amin. Contoh saya pernah di JKI waktu itu. Tuhan ngomong berikan cincin kawinmu, saya kasih. Saya nggak usah bahasa lama-lama. Ini, ya. Yang namanya ini maaf ya. Oh, saya namanya ini pak, ini. Ya, kasih. Hamba Tuhan yang ngomong sama saya gini, karena habis korban saya nabur. Hamba Tuhan ngomong gini, Pak, kalau gue nabur cincin kawin gua, Pak, istri gua pasti ngomong, lu jangan pulang ke rumah. Istri yang lebih hero. Saya bilang setiap orang itu panggilannya berbeda, jangan niru. Ngerti katakan amin. Nah, lalu ada hamba Tuhan ngomong sama saya gini, ini terjadi saudara. Dia ngomong gini, ini beda, bukan hamba Tuhan. Saya ingat orang punya perusahaan emas. Dia ngomong sama saya gini, Pak Yeremia tolong ukur lingkaran cincinmu. Maaf, lingkaran cincin apa? Lingkaran jari. Saya bilang, wah tumben-tumbenan. Saya bilang, oke. Kenapa emangnya? Saya ini mau kasih Anda cincin kawin. Oh puji Tuhan. Saya bilang, nabur emas ya, terima. Saya akan buat 2 Pak. Oh iya. Tapi saya kasih tahu, saya nggak bisa terima karena dia bilang begini. Saya nggak terima gitu. Saya bilang gini. Dia bilang gini. Supaya Bapak tidak jatuh selingkuh. Haleluya. Saya bilang. Di depan banyak orang, saya ngomong begini. Bu, maaf. Orang selingkuh nggak selingkuh itu bukan karena cincinnya, tapi sini. Langsung saya tembak. Termasuk orang-orang pengajaran. Orang pengajar ngomong, harus didampingi. Saya bilang, no. Ada banyak anggota pakai cincin, ya selingkuh nih, haleluya. Pengajaran itu dari sini, pengenalan akan bukan roh. Nanti katakan amin. Bukan nanti rame-rame kamu kasih cincin kami semua. Pak, tolong terima Pak, tak tolong langsung kan. Puji Tuhan. Ada amin? Amin. Saya minta Anda paham dulu nih. Pengenalan akan manusia. Jadi contoh ada orang mau rebah, ditahan. Rebah itu bukan dari Tuhan. Akhirnya orang yang mau rebah jadi gini. Gak iso. Roh Kudus kerja bukan dinalar. Makanya saya ngomong sama orang-orang pengajaran. Dan saya ke depan. Kamu bertobat, perhatikan saya. Kamu bertobat, kamu dengan firman. Tapi yang kerja itu bukan orangnya. Roh Kudus yang menjamah sini. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu kuasa Tuhan. Orang bisa berhenti rokok itu karena kuasa Tuhan, bukan dikobai. Keras-keras, halo. Kemarin ada ngomong gini, Pak saya udah pelayanan. Waktu saya tidur Pak, kok saya mimpi saya masih pakai narkoba dan rasanya ada. Saya bilang itu iblis pancing rasa supaya kamu kumat. Caranya Pak, hancur. Nanti katakan apa? Amin. Pengenalan akan Allah pagi ini, makanya beda. Saya ada jam masih ya, beda. Perhatikan baik-baik. Oh masih lama. Perhatikan saya Ustaz. Bedanya apa? Banyak orang gini Ustaz, ada aturan yang tertulis. Contoh gini, tidak boleh merokok, tidak boleh gini. Itu aturan tertulis, hanya tampak luar. Saya minta Anda perhatikan. Dirubah bisa, tapi kalau dalammu tidak dirubah, saya kasih tahu, itu aturan tidak ada, kumatnya lebih parah. Yang zaman Holy Spirit akan menjamah. Setuju kan? Itu makanya peraturan tidak kelihatan yang dirubah. Tuhan pernah ngomong sama saya gini, bedakan taat dan percaya. Saya ulangi ya, taat dan percaya. Lalu saya bilang, bedanya apa tuh? Tuhan ngomong, orang percaya belum tentu apa? Jadi contoh Anda ngomong, aku percaya Tuhan, tapi disuruh sama Tuhan mikir-mikir, opo yo, gak jadi. Tapi kalau kamu taat, pasti apa? Tepuk tangan dulu bagi Yesus ya, ada amin ya. Maka saya minta Anda paham, nubuatan itu mentah. Tapi kalau Tuhan ngomong, duit ini lakukan. Duit lakukan ya, bukan duit ini saudara. Lakukan, belajar bergerak. Maka itu akan penggenapan
destinasi. Itu. Nah, kembali ke Yosua pasal 10. Saya harus tuntaskan pengajaran ini. Yang pertama, kemakmuran. Kedua, mufakat. Ketiga, enak. Keempat apa? Kubu pikiran. Yang terakhir, baca sama-sama dalam kasih Yesus 1, 2, 3. Pada Debir Raja Eglon. Dan kepada Debir Raja Eglon. Raja apa? Eglon. Eglon. Arti nama Eglon itu circle. Tulis. Makmur, mufakat, tenar, kubu pikiran, circle, lingkaran. Kalau kamu muter saja terus begitu, tidak ada perkembangan hidupmu, muter stagnan terus. Kamu harus terobos urapan Yosua. Setuju nggak tangan? Minta sama Tuhan. Harus breakthrough. Tepuk tangan dulu bagi Roh Kudus. Nah, saya minta Anda sekarang baca lanjutnya firman ini. Saya harus tuntaskan. Coba langsung saudara lihat ayat yang ke-6. Loncat aja. Atau langsung coba ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Oh, puji Tuhan. 8 dulu, coba mundur 8. Supaya tiba remeh-remeh. Sudah dapat? Ayat 8. 1, 2, 3. Yang keras. Ayat 8 Yosua pasal 10. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Baca, ini penting buat kamu untuk mengalahkan 5 raja. 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka, sebab yang percaya katakan amin. Amin. Terus tidak seorang pun mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. tepuk tangan bagi Roh Kudus. Jadi malam ini buatannya saudara, pertempuran 5 raja kamu tidak akan undur. Justru Tuhan berikan sama kamu untuk menang. Amin. Ada amin? Saya kasih tahu, jangan mau diperbudak mamon. Pilihlah Yesus paling satu. Nanti semua akan diikuti kok. Lanjut ayat yang ke-9. Ini paling penting, saya minta Anda catat. Lalu Yosua, garis bawahnya, menyerang mereka dengan apa? Tiba-tiba setelah semalam-malam bergerak maju dari Gilgal. Arti nama Gilgal artinya bukit batu sebetulnya. Tapi saya minta Anda garis bawahi, tulis tiba-tiba. Saya mau tutup, katakan tiba-tiba dulu. Maksudnya tiba-tiba ngerti gak Tuhan ngomong sama saya? Dengarkan saya, catat baik-baik. Dan saya ke depan. Kalau malam ini Tuhan ngomong sesuatu sama kamu, saya minta Anda langsung tangkap, lakukan. Itu namanya menyerang dengan tiba-tiba. Siapa yang mau ngerang? Atau Tuhan ngomong, pulang dari tempat ini, tak usah naik mobil, jalan kaki sampai rumah. Nanti ada mujizat. Sejauh katakan, umpama, kok gak ada suara sih? Halo? Pulang dari tempat ini, gendong tangkapmu. Kamu tangkapmu kok tambah gemuk, gendong. Umpama, kok ketawanya ditahan, jangan awas. Pulang dari tempat ini, gendong istrimu. Kamu lihat istrimu ini, Sitara Bakura. Sesuatu tidak saya, sesuatu makanya tadi pujiannya suddenly A touch from heaven. apa? Touch. Pulang dari tempat ini, cukur alismu satu. Wah, enggak ada doa dulu saudara nanti. Salah cukur, jangan. Siapa tahu Vincent atau pulang dari tempat ini, luruskan rambutmu dosa kita. Kamu ketahui ditahan. Sesuatu yang tiba-tiba. Loh, saya kasih tahu saudara, tanya saya. Saya pernah di Jakarta ini, khotbah di anak SMP. Anak SMP itu percaya saya, sampai SMA. Ributnya setengah mati. Saya khotbah siang. TSS, siapa tahu TSS? Gang apa? TSS lah. Jembatan 5. Siapa yang penghuni Jembatan 5? Amin. Ya, saya dulu tinggal sana juga. Saya kasih tahu sekarang. Anak SMP SMA waktu itu kakek harapan enggak, saya lupa siang. Kalau untuk nyembah atau untuk muji susah, tenang dulu. Sudah tahu? Song leader atau singer tidak ngangkat sudah, tidak ngangkat. Ketika ngangkat ya, urapan itu tidak turun. Lalu Tuhan ngomong, berhentikan mereka. Saya tunjuk, saya bilang, kamu berhenti. Dia bilang ya. Lalu saya naik ke atas panggung begini, Tuhan ngomong, kamu tunjuk satu orang yang aku suruh. Saya bilang, sopo Tuhan, aku gak ada kenal. Suruh dia naik, anak kecil. Saya ingat itu anak kecil itu cewek tadi. Saya bilang, Tuhan suruh kamu naik. Dia kaget, bengok, anak SMP. Tuhan suruh kamu.
Dia bengong, pikiran yang nunjuk mukanya sangar gini, orang yang ketakutan, Zon. Ya, baik. Dia berdiri, SMP SMA ketawain dia. Tunggu, gitu saya bilang, diem ya, hormat ya Tuhan. Saya galak soalnya, saya om yang galak. Dan naik, kalau saya bilang gini, ini song leader semua singer berhenti. Saya bilang gini, kamu suka nyanyi lagu apa? Wah, kok aja, Pak saya nyanyi lagunya apa? Aku tak mau, tak tengeng gitu ya. Itu lagu dunia. Dan kita, apa? Tapi dia ngomong, saya lupa lagu lama, mungkin jangan dimainkan, tapi nanti aja. Namanya lama saja. Dan saya tahu, dia suka lagu itu. Saya bilang, apa lagunya? Mungkin gini aja. Bapakku, ya benar, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasihmu padaku. Dia nanti refnya doang. Lalu saya bilang, sekarang juga Tuhan suruh kamu nyanyi. Dia bengong, saudara, ketakutan. Saya kasih mic saya ke dia. Saya bilang, lainnya tidak usah nyanyi. Saya bilang, semuanya sampai sama pakai berdiri. Song leader singer, tidak usah nyanyi, taruh mic-mu, kamu juga nyanyi. Dia naikkan pujian, saya mana tahu, suaranya keren. Dia pegang mic gini, itu namanya ketaatan dan ketepatan. Dan begitu nyanyi pujian yang pas ya. Bapakku yang nangis semua sampai leader singer. Ya gua nggak rebah sekarang. Sangat ku cinta. Urapan itu juga turun itu kamu. Karena apa yang diceritakan, maka saya bilang ambil urapan. Saya pernah khotbah satu tempat. Biasanya khotbah juga Yusak Cito dan Pusaku. Saya bilang itu rumah besar sekali. Kadang-kadang Pusaku tidur sana atau Yusak Cito tidur sana. Saya bilang, kenapa? Saya bilang sama pasukan, kenapa kalian tidak ambil urapan yang tersisa di dalam sini? Ada seorang yang susah, hamba Tuhan, hidupnya susah. Kakaknya diberkati kaya raya karena Tuhan. Kakaknya meninggal, Tuhan ngomong waktu hamba Tuhan doa. Tuhan ngomong gini, kamu sekarang beli tiket pesawat, terbang ke rumah kakakmu. Masuk kamarnya, tentunya istri-istrinya, saudara. Masuk kamarnya, doa dan ambil urapannya. Dia berangkat, dia terbang, dia bilang, Tuhan, dia izin istrinya, saya harus masuk ke kamar, boleh? Boleh. Dia sujud di kamarnya, Tuhan ngomong. Dia bilang gini, Tuhan aku sudah ada di sini. Apa perintahmu? Ambil urapan. Dia bilang, aku ambil urapan daripada kakakku, karena sudah pulang. Firman ini, lihat saya bilang, firman ini tentang pahlawan-pahlawan perang. Saya harap kamu ambil urapan. Amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ya ambil, pulang dari situ diberkati. Ya mau aja, kan? Tak mau ya. Enggak ketawaku kok haleluya. Tapi kan tuh harus, tak boleh. Sikerapakan. Oke, enggak ya. Itu kasus khusus. Dan Morris Serulu juga seperti itu. Saya pernah ngomong satu gereja di Semarang, saya khotbah itu gereja kecil. Sampingnya dia bangun gereja yang lebih gede. Tambah uangnya habis. Saya cuma ngomong, pendeta ngomong, gembala ngomong gini, Pak Yeremia sebelum pulang, doakan gereja kami. Karena kami kehabisan dana, pesen Tuhan apa. Saya tahu teman-teman ngomong, gereja ini jadi tanpa uang. Saya tahu yang bangunin gerejanya, itu satu. Dia stagnan di bangun Holy, waktu itu belum ada duit, cukup Tuhan ngomong, bangun gereja-gereja kecil. Dia bangunkan itu, gereja jadi. Maka itu impartasi, siapa yang mau datang? Nanti impartasi ya, kalau anakmu, maaf ya, susah. Kamu berkati anak orang. Tapi kan tuh, harus ketepatan. Jangan anda ngomong, suamiku susah Pak, berkati suami orang. Istriku susah Pak. That is holy. Holy. Dilanjut ya, tiba-tiba. Masih ada waktu, amin. Ya, lihat ayat berikutnya, 10. Nah, saya minta Anda sekarang baca sama-sama, tetap fokus. 1, 2, 3. Dan Tuhan mengacaukan mereka dari orang Israel, sehingga Yosia menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Terus mengejar mereka ke arah saudara harus garis bawah nama Bet Horon. Bet Horon ini menyerang pelayanan akhir zaman dan menyerang visi pribadimu. Arti nama Bet Horon adalah emptiness atau kehampaan. Anda boleh melayani dengan luar biasa, tapi hampa itu sebenarnya dalam kematian rohani. Bertobat malam. Amin. Bet Horon.
Tuhan tunjukkan ada banyak anak Tuhan di lembah Bet Horon. Meskipun melayani, meskipun khotbah mimpi, meskipun apa tanpa visi, emptiness. Sehingga hidupnya tidak teratur. That's Bet Horon. Jadi saya minta Anda ngerti perbagian hidup. Ada namanya Gilgal, itu lingkaran batu, ada namanya Gibeon, ada bukit batu, macam-macam, ada Bet Horon. Lalu lanjut, ada namanya Aseka, tulis baik-baik. Arti nama Aseka adalah menggali sampai ketemu sumber. Jadi Anda harus malam ini gali sampai mujizat Tuhan terjadi, doa sampai mujizat Tuhan terjadi. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Itu yang dinamakan ketekunan dan kesetiaan. Jadi doa jangan berhenti sampai hidupmu mengalami perubahan. Aseka. Yang terakhir ada nama apa? Makeda. Ini bukan nama orang Jepang. Makeda artinya the place of shepherd, tempat gembala atau tempat istirahat, tempat menuai. 5 ini king diberikan sama kamu untuk dikuasai. Setuju katakan amin? Amin. Tapi juga ada Bet Horon Anda harus hindari, Anda harus patahkan. Mari berdiri semua.